Hey semuanya, balik lagi di Jody Motovlog HD. Dan kali ini gue pengen nge-share kepada lo semua, banyak banget yang request gimana cara gue pasang ini plat nomor ya, ini plat nomor di windshield gue. Sekedar informasi, kebetulan ini windshield mungkin kalau misalnya dilihat dari jauh ya, itu kayak standar ya kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari deket, ini sebenarnya udah beda. Oke? Ini sebenarnya udah beda. Jadi di sini mungkin gue bakal nge-share tutorial cara pemasangan. Yang pertama, satu, ini plat nomor. Yang kedua, ini custom windshield. Kalau nggak salah ini model custom windshield yang atau fairing depan yang model Panigale look. Makanya mungkin ada dari lo yang beberapa mungkin kayak, wih, itu kok kayak ini apa namanya? Kayak bukan kayak standar gitu. Tapi sekilas kayak standar memang. Dan di sini gue bakal nge-share dan ya ikutin terus videonya. Ya, dan kebetulan juga gue bisa lihat sendiri knalpot originalnya, itunya apa, katalis dan lehernya nih juga nih. Nah, gue ganti ke knalpot aftermarket lagi. Kenapa gue pasang lagi? Karena gue bosen dengan suara standar. Jadi mungkin untuk kedepannya nih di video gue nanti mungkin sudah pakai knalpot aftermarket, atau mungkin gue udah upload duluan, who knows. Oke, dan di sini gue pengen nge-share cara masang ini gimana. Jadi ini gue bongkar dulu dan nanti bakal gue rekam lagi. Oke, jadi ini gue lepas dulu. Oke, tunggu ya. Ini gue udah nyopot. Sebelum memasang ini pasti yang bawaan dari R25 nya itu otomatis lo harus nyopot dulu kan. Nah di sini cara nyopotin ininya, bagian fairingnya, lebih enak biar lo ngerti. Gua bawa dulu, tunggu. Dan ini dia, udah gua bawain. Jadi ini tadi begini kan posisinya nih. Pokoknya di sini tuh banyak banget kayak semacam kayak ini masukan, terus di sini ada lubang-lubang, terus tinggal lu sesuaiin gitu. Dan ini sebenarnya cara ngelepasin ini, oke. Cara ngelepasin ini tuh cukup mudah. Anggap aja ini terpasang lah ya, nih ya. Jadi ini aslinya kayak gini. Anggap aja ini terpasang. Nah, cara ngelepasin ininya, lu nggak, ya kalau misalnya pengen aman, bagian ini dicopot gitu kan, bagian fairing dicopot semuanya. Tapi kalau di sini nggak, cuma copot beberapa bagian doang gitu. Bahkan nggak usah dicopot sama sekali kayaknya. Jadi ini ya, ini tuh nggak ada mur satu pun, nggak ada murnya sama sekali buat ngunci bagian ini. Jadi kuncinya itu lo harus cuma gini doang. Lepas pion, oke. Pertama lepas pion. Setelah semuanya dilepas, taruh situ. Tinggal ditarik pelan-pelan aja. Pelan-pelan tek terus lepas, ditarik ke belakang. Karena di sini banyak banget yang bisa lo lihat di sini. Ini banyak banget kayak semacam ya, ini masukannya, terus ininya. Oh iya, sorry. Gue baru inget. Jadi di sini ada beberapa bagian yang harus dilepas memang. Mungkin lo cuma harus ngelepas bagian ini doang nih, tunggu. Dan lo harus ngelepas bagian ini aja. Nih, bagian ini. Oke, ketika ini udah dilepas, tapi sebelum ngelepas ini lo harus lepas ini dulu. Oke, ngelepas ini gampang banget. Jadi cuma ini lo buka lepas murnya, tarik, terus ini juga lepas, terus habis itu tarik. Nah, nanti ketemu bagian ini. Nah, bagian ini ada bagian yang buat dimana ini ada murnya. Mur baut pakai kunci plus. Jadi ketika lo udah lo copot, nah itu baru bisa lo sambil ditarik. Jadi lepasnya tuh kayak gini. Tinggal tarik perlahan-lahan, habis itu tek kelar. Pokoknya ketika lo praktekin mudah kok, nggak susah. Jadi ibaratnya ya plug and play aja ini modelnya, mudah banget. Nah, baru kita ke bagian penting ininya. Di sini gue langsung pasang platnya sebelum gue pasang di situ. Kenapa? Karena biar lebih mudah. Dan caranya ini gue lepasin dulu, oke? Oke. Jadi ketika gue beli ini barang, dia posisinya itu seperti ini, oke? Standarnya itu udah dari sononya, udah terpasang sama windshieldnya. Dan pokoknya untuk keterangan ini, windshield custom model Panigale ini gue taruh linknya di deskripsi. Gue belinya di mana, lu langsung cek aja, oke? Nah di sini, ini plat bawaan dari si Rossi ini. Kebetulan ini platnya tadinya lurus ya, nggak bengkok kayak gini, cuman ini gue bengkokin. Nah, cara bengkokinnya gimana? Caranya mudah. Bengkokinnya itu jadi ketika pas ini bagiannya ini lurus, gue jadi tinggal disesuaikan aja sama bagian windshieldnya.
Habis itu lu tekan-tekan pelan-pelan, habis itu modelnya bisa kayak gini. Dan setelah udah kayak gini, ini kebetulan platnya tipis banget ya. Platnya tuh kayak ini kayaknya bahannya murahan ini kayaknya. Bener-bener apa ya? Pokoknya ya plat bahan murahan sepertinya. Jadi karena dari bahan murahan itu, dan jadi ini justru menguntungkan kita supaya mudah ditekuk-tekuk dan sebagainya. Habis itu tipis juga kan, tipis, jadi masih mudah dimasukin. Dan kenapa gue naruh plat ini di luar bukan di dalam seperti kebanyakan orang yang motor fairing terus taruh plat nomornya itu ditaruh di dalam windshield. Kenapa? Karena lu bisa lihat sendiri, ini paketan bawaannya itu pas gue beli ini dapat windshieldnya itu warnanya smoke, oke, agak gelap gitu loh, bukan bening kayak bawaannya. Dan di sini smoke warnanya, dan makanya itu dari situ gue taruhnya di depan. Dan di depan juga sebenarnya biar lebih jelas aja sih, ketika misalnya ada polisi atau apa, biar maksudnya tuh jelas aja gitu, jadi kelihatan gitu kan, nih platnya kelihatan kan, nggak kalau misalnya di belakang tuh kelihatan nggak lo, kagak kan, apalagi dari jauh. Jadi bisa bahan buat kesalahan gitu loh. Jadi setidaknya mencegah dari itu. Yang penting kan ada plat. Kalau misalnya kalian yang punya motor fairing seperti Ninja atau R25 atau CBR yang pakai stiker, model stiker, itu setahu gue sih ya nggak masalah gitu loh. Tapi setahu gue sih nggak boleh sih sebenarnya. Setahu gue nggak boleh, karena dalam peraturannya kalau nggak salah yang penting tuh harus ada plat dan harus terlihat gitu loh. Kalau misalnya stiker, oke lah, dia bentuknya kayak stiker, tapi setahu gue sih nggak boleh, karena yang dibutuhkan itu adalah plat asli, bukan plat tapi dalam bentuk stiker gitu. Tapi it's your choice gitu loh, jadi nggak masalah. Kalau gue sih pakai plat bawaannya aja. Tadinya sih pengen pakai stiker gitu, cuman ya pakai ini aja lah, pakai yang bawaannya biar lebih aman. Gue taruhnya di sini. Dan jadi ini pertama udah beli ini, lo lepas bagian ininya nih, bagian penguncinya ini dilepas, oke. Ketika udah lo lepas, ini lepasnya pakai kunci L aja yang model ukuran kayak gini. Nggak tahu gue ukuran berapa, bodo amat. Jadi ini kalau misalnya udah dilepas, jadi dia agak terlonggar gitu ya. Nah justru ini pas udah dia longgar, kita masukin ini pelan-pelan. Kalau kenceng-kenceng juga nggak masalah, kayak gini bodo amat ya kan, nggak masalah. Nah kalau misalnya udah dimasukin kayak gini, lo sesuaiin. Nah mau kayak gimana, kalau udah gini, oke. Tapi liatin juga nih lubang-lubang ininya. Nah nanti gini-gini nggak bisa masuk lagi kan sama juga bohong. Nah udah, kalau misalnya udah kayak gini, masukin. Baru setelah itu langkah selanjutnya kita baru ini masang murnya ini kayak gini, oke. Jadi mudah banget, simple banget, oke. Cuman ya ini model windshieldnya, cover bearing depannya itu yang agak beda sih. Jadi wajar kalau lu bertanya-tanya. Ini masangnya nggak usah terlalu kenceng ya, karena dia nggak begitu kenceng juga udah kuat. Udah terbukti kalau gua ngebut 150 km per jam dengan settingan kayak gini, terbukti kok kuat. Jadi pasang mur ini jangan terlalu kuat, nanti takutnya tuh retak bagian ininya, karena ini bahannya tuh dibuat dari bahan fiberglass ya kalau nggak salah. Oke, dan kalau sudah, tada, jadi kayak gini. Oke, jadi simple banget untuk pemasangan plat nomor ini. Jadi kalau misalnya udah kelar kayak gini, baru kita pasang di kepala si Rossi. Oke, ini cara masang cover windshieldnya ini mudah banget. Jadi bedanya dengan yang original, dia nggak ada yang model ini ya. Nih, bisa lo lihat sendiri. Kalau ini ada kayak macam masukan gitu. Kalau ini nggak ada, langsung pasang gitu kan. Jadi mudahan ini sih daripada bawaannya. Tapi yang bawahnya juga mudah kok. Ini kita tinggal nyesuaiin aja ya masukinnya. Kita tinggal nyesuaiin aja. Masukinnya gini, bagian ini di bawah headlamp sini. Terus ini bagian sini, oke. Jadi kayak gini. Set, boom. Oke. Nah. Terus ini juga. Nah. Terus bagian bawahnya juga tinggal disesuaiin. Up. Nah kalau misalnya udah terpasang spionnya nih, nah kita pasang lagi pengunci satunya, yaitu baut. Ini model kayak gini lah, pokoknya dia gampang banget, tinggal dimasukin terus didorong gitu. Ini terus cekrek gitu kan, mudah banget.
Terus yang ini juga. Oke, kalau misalnya udah masang ini, terus dipasang spionnya, terus pengunci baut di bawahnya juga udah kelar. Ya udah kelar nih gue. Jadi beginilah cara masang plat nomor di Rossi di R25 gue. Pasangnya kayak gini. Jadi ya mudah lah, plug and play lah. Pokoknya untuk keterangan fairing depan model Panigale Look ini gue taruh linknya di deskripsi, oke? Jadi bagi lo yang bertanya-tanya langsung aja cek deskripsi videonya, lo klik, terus di situ ada linknya. Jadi linknya langsung di situ, oke? Habis itu langsung lo kunjungi deh, gue belinya di situ. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat juga bagi lo yang pengen masang sendiri. Dan yaudah, pokoknya sampai jumpa di motovlog berikutnya, di tutorial berikutnya, oke? Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, peace.